Di sekolah nih, dia kalau di sekolah, dia ceritain tuh rumah gua nggak mau lagi main rumah Setian nih, gila. Kuntilanak mukanya terbang karena gua, gila, gua nggak berani. Bokap gua balik, dia kan bawa kunci ya. Udah sekitar jam 12:30 lah. Dia buka kamar, itu ngeliat tangan yang ngerabain anak-anaknya. Begitu langsung mau diambil sambitan, sapu gitu ya, langsung seret gitu. Di situ gue udah deg-degan, udah merinding nih. Gue udah merinding, beneran gue udah merinding. Udah gue tinggal deh. Gue masuk, gue tutup. Begitu gue kunci, bunyi suaranya. Anjir. Dan tetangga gue juga pernah sering sih ngomong, kan semenjak dijual tahun 2009 sampai 2014 laku kan, itu ada jeda 4 tahun. Itu tetangga gue yang kanan kiri, kadang ngelihat di dalam itu ada aktivitas, lampu nyala, ada orang nonton TV. Padahal keluarga gue udah pindah, nggak ada di situ, rumah kosong. Tiba-tiba mukanya si kuntilanak ini, dia langsung terbang ke arah si Ari, ke muka Ari, berhadapan gini. Dan itu bukan terbang, maksudnya kepalanya doang ya, badannya masih di pojok. Dan bokap gua ngeliat bener-bener solid wujudnya. Terus sama bokap gua gini, lari. Yang terakhir nengok ke bokap gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gua Randi Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar, tapi terjadi apa adanya pada narasumber yang datang ke sini. Nah, kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman aneh, kejadian di rumahnya hingga 2 keluarga mati di situ. Kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Halo Mas Tian. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kalian buat yang udah pernah lihat orang ini salah satu punggawa di channel Lonceng Misteri. Nah, Mas Tian, gue mau nanya sedikit ya tentang kejadiannya ya. Ini tahun berapa kejadian ini, Mas? Ini sih sebenarnya kejadian gua selama gua menempati rumah itu ya. Dari tahun 99 sampai gue menjelang SMA itu sekitar tahun 2007-an. Sampai 2007-an? Iya. Dari 99 lu nempatin rumah ini? Iya, itu kejadian yang benar-benar gangguan yang ekstrim banget itu ya terjadi pas gue masih SMP itu, SD. Oke, berarti lo tinggal di situ sampai 2007? Sampai 2009. Sampai 2009? Ya, semenjak lahir di sana. Dari lahir di sana? Iya, betul. Oh. Dan setelahnya itu ada yang tadi kata lu 2 keluarga mati di sana ya? Iya, itu sebenarnya yang meninggal di sana itu pembeli dari rumah gue ini nih. Kan tahun 2009 ini kan sempat gue jual tuh rumah. Nah itu ya si pembelinya ini. Semuanya mati di sana, meninggal di sana. Sampai sekarang rumahnya masih kosong. Tahan dulu ceritanya ya Mas. Oke, siap. Nah buat kalian, simak video ini sampai habis biar kalian tahu apa penyebab dari kejadian ganggal ini. Nah buat kalian yang punya pengalaman pribadi, lo juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti deskripsi yang ada di bawah. Dan sepanjang video ini akan ada artwork yang digambarkan langsung oleh tim Narasi Misteri sesuai dengan sosok-sosok apa aja yang ada di sana dan dilihat oleh narasumber. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Mas Tian, gimana kejadian di rumah lo ini bisa terjadi nih Mas? Oke, sebelumnya gue mau jelasin dulu latar belakang dari rumah gue ini ya. Jadi gue tinggal di rumah ini tuh dari semenjak gue lahir sampai gue lulus SMA tahun 2009. Nah jadi rumah ini tuh emang dulunya tuh bekas punya nenek gue, gitu, dibeli sama bokap gue. Jadi setelah bokap gue nikah sama nyokap, dibeli dah tuh rumah dari nenek gue. Nah akhirnya gue tinggal di sana
Dan ternyata ada kisah yang nggak gue tahu nih dari rumah itu sampai akhirnya gue tahu gitu. Dan ini bakal gue ceritain di belakangnya. Nah jadi gue tinggal di sana dari lahir sampai gue menginjak pertama kali gue ngerasain hal yang maksudnya di luar nalar ya. Itu saat gue tuh masih duduk di bangku SD. Gue masih ingat, gue dulu itu sunat umur kelas 5 SD lah ya. Itu gue kan baru, istilahnya baru dibilang orang sunat itu kan baru akil balik gitu ya. Nah di situ gue benar-benar ngerasain kejadian yang benar-benar di luar nalar sekali gitu. Dulu-dulunya tuh dari gue kecil tuh nggak pernah gue ngerasain hal-hal seperti itu. Dan kali ini gue benar-benar ditampakin siapa sih penunggu sebenarnya sosok itu gitu. Nah jadi awal cerita yang gue inget banget, nggak pernah gue lupa itu waktu gue masih SD kelas 6 lah ya, kelas 6 itu gue kejadiannya maghrib itu gue seperti biasa gue kan sekolah masuk siang ya waktu itu ya SD-nya. Gue pulang, gue langsung ke kamar mandi. Gue emang saat itu emang nggak apa ya, maksudnya nyokap gue tuh dulu nyokap gue itu punya adik, gue punya adik itu ada 3. Jadi istilahnya gue umur segitu gue udah mandiri nih bang. Jadi adik gue udah ada 3 waktu itu dan jedanya pun cuma 2 tahun gitu. Jadi adik gue yang pertama kelas 3, kelas 1 dan masih TK waktu itu. Jadi nyokap gue tuh ya sibuk ngurusin adik-adik gue. Jadi gue seakan gak keurus gitu loh. Jadi gue lebih mandiri aja gitu sebagai anak pertama ya. Nah kejadian yang gue alamin itu semenjak ninggalin rumah itu pertama kali gue kejadian itu bener-bener ditampakin sosok yang bener-bener nggak bisa gue lupa sampai saat ini ya. Saat itu gue mau ke kamar mandi pulang sekolah, gue masih ingat. Itu menjelang maghrib. Gue ke kamar mandi. Jadi denah rumahnya ini seperti rumah layaknya rumah biasa lah. Teras, ruang tamu, ruang nonton TV, ada kamar 1, sebelahnya kamar tuh dapur, belakang dapur itu ada kamar mandi. Kamar mandi itu paling pojok. Nah gue buang air di sana. Nah seperti biasa. Emang gue selama gue tinggal di sana itu dapur itu auranya gak enak banget. Dapur itu dia kayak lorong panjang ya. Karena kan sebelahnya kamar. Kamarnya itu panjang juga, ada toilet di dalam. Nah itu gue ke dapur itu lorong panjang itu gue bener-bener nggak enak banget auranya dari dulu sampai sekarang gitu. Nah sampai saatnya gue buang air di sana. Nah, jadi tuh gue ngerasain kejanggalan saat gue buang air situ. Gue nyium kayak ada bau geseng, tapi kayak geseng ban dibakar nih. Gesengnya itu kayak kabel atau ban dibakar gitu. Nah gue pikir konslet tuh, ada konslet apa ya? Tapi nggak ada, istilahnya nggak ada kabel yang kebakar gitu. Nah gue lagi fokus tuh buang air kan, buang air, pintu gue kunci kamar mandinya. Nah karena ini kamar mandi agak manjang posisinya, nah gue lihat di belakang pintu itu ada asap, kepulan asap warna hitam. Gue mikir ini konslet nih, asap dari kabel mungkin nih, hitam warnanya loh, hitam dan bau geseng. Tapi gue mikir ini asap ini dari lantai, bukan dari kabel atas atau dari mana gitu, dari lantai dia naik ke atas. Asap hitam, baunya makin gue nggak kuat, baunya makin gue sampai nutup hidung. Dan saat itu dari kepulan kabel itu kayak bakaran kabel gitu ya, dari asap hitam itu, gue ngeliat ada sosok. Ini sosoknya beneran muncul dari kepulan asap hitam itu. Jadi yang lu bisa bayangin asap itu banyak ya, nggak cuma asap kayak bakar kertas gitu, asapnya banyak banget gitu loh. Asapnya itu kayak asap knalpot gitu loh, hitam. Dan itu ada sosok, ini sosok bener-bener pertama kali gue lihat di rumah itu, dia tuh kayak sosok nenek-nenek, yang pasti dia nggak berkulit, jadi daging semua, daging kebakar. Dia lagi jongkok, tepat di hadapan gue nongkrong, di belakang pintu, itu ngadep ke gue. Itu rambutnya tuh panjang, giginya tuh caling atas bawah ya. Dan yang gue lihat tuh matanya itu nggak ada kelopaknya gitu. Dan itu nenek, bener nenek. Gue mikir apa itu ya, sosok apa itu ya. Wah di situ gue kaku tuh badan tuh, gue kaku, gue shock, gue ngerasa gue mau black out nih. Gue udah nggak kuat nih, gemeter gue itu. Gue bener-bener gemeter sampai gue jatuh
Dan di situ gue berusaha buat teriak manggil nyokap gue, karena bokap gue kan emang pulang malam terus ya. Akhirnya itu bener-bener dia menampakin sosok solid, bukan bayangan lagi, makin solid. Nah itu pertama kali gue ngerasain penampakan yang gue lihat di dalam rumah gue sendiri itu. Dan saat itu gue bisa teriak, gue teriak kenceng-kencengnya itu, gue pengen pingsan bener loh, itu gue udah gelap banget, gue udah hampir black out lah. Akhirnya gue teriak kenceng, nyokap gue denger, gue disusul lah ke kamar mandi, digedor-gedor tuh, gue kunci tuh, belum gue copot, belum gue lepas kuncinya, dobrak sama nyokap gue, kenapa? Pas begitu dobrak, jeder, kebuka tuh pintunya. Nah, pintunya kan ngebelakangin sosok itu ya, hilang, bus, gebrak pintu gitu. Hilangnya setelah pintu kebuka? Iya, pintu kebuka, dia hilang. Langsung nyokap gue kaget, wah gue di situ udah kejang-kejang, jatuh. Akhirnya diangkat. Wah udah gue di situ gue inget sampai di situ aja pas nyokap gue ngangkat gue udah nggak ingat apa-apa lagi. Gue bener-bener nggak sadar. Di situ gue nahan-nahan buat nggak pingsan saat itu ya. Kalau gue pingsan gue nggak tahu dah. Gue ditemuinnya kapan ya. Karena nyokap gue bener-bener sibuk banget ngurusin adik-adik gue dulu. Nah di situ akhirnya gue bangun tuh sadar-sadar pas bokap gue pulang jam 8 malam. Itu gue udah dipijitin lah apalah segala macam ya. Akhirnya gue ceritain sama nyokap gue, ngeliat apa kamu? Itu mak, ngeliat sosok di kamar mandi, kata nyokap gue. Ya udah besok kalau mau ke WC yang di kamar aja, nggak usah di situ. Nah itu kamar mandi, akhirnya tuh sampai gue SMA ya itu jarang dipakai loh kamar mandi. Iya jarang dipakai, sampai nyokap gue bikin toilet lagi tuh di lantai 2. Kan setelah gue masuk SMA kan tuh di lantai 2 tuh. Lantai 2 rumah. Nah, itu bikin toilet di situ. Dan di belakang tuh bener-bener nggak pernah dipakai. Nah, next kejadian berikutnya sebenarnya banyak banget kejadian yang gue alamin di rumah itu. Sampai kalau dihitung sih wah, banyak ya. Maksudnya kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu yang gue rasain sama keluarga gue juga. Adik-adik gue juga. Tapi di sini gue bakal nyeritain yang sekiranya ekstrim lah ya gangguannya. Nah, kejadian berikutnya itu selang sekitar beberapa tahun lah ya, jeda pas gue SMP kalau nggak salah, kelas 2 lah. Nah ini gue bener-bener ngerasain diteror. Nah sosoknya ini tuh bener-bener sosok yang bener-bener nggak bisa gue bayangin lah. Nah dulu itu gue masih tidur sama nyokap karena emang rumah itu cuma punya satu kamar. Nah kamarnya itu gede sih, luas, ada sofa, ada kasur king size ya, dan gue di situ tidur bareng sama adik gue. Nah kebetulan di kamar itu gue sekeluarga tidur di situ. Dari adik gue yang paling kecil itu dia punya ranjangan sendiri ya, di belakang kamar, di belakang kasur utama. Nah gue di situ ngejejer aja tuh, gue sama adik gue 2 sama nyokap gue. Bokap gue biasanya kan tidur di bawah ya, gelar tikar aja dia mah. Nah itu di situ gue ngalamin waktu SMP, gue diteror sosok tangan, bener-bener tangan. Jadi tuh kejadiannya tuh waktu gue tidur. Gue dulu dari dulu emang sering banget dengerin radio kan, pakai Walkman itu kan, zaman-zamannya Walkman kan, tahu ya. Yeah. Nah gue make, biasa gue tidur jam 10 jam 11. Nah itu pas SMP. Nah begitu gue dengerin, dulu tuh ada banget channel yang ngebahas cerita-cerita misteri lah, kayak Kismis gitu ya, setiap malam Jumat gitu kan. Nah gue sering dengerin sampai malam, sebelum tidur lah istilahnya gitu, buat aktivitas gue sebelum tidur. Nah biasanya nyokap gue tuh udah tidur duluan, adik gue udah tidur duluan, bokap gue kadang pulangnya jam 12, karena kan bokap gue emang kerjanya di konstruksi ya, jadi dia sering banget lembur gitu. Nah, teror yang pertama terjadi tuh saat gue SMP kelas 2. Nah saat itu malam Jumat, gue ngeliat jendela kamar nyokap. Kan kamar nyokap itu kan 2x2 ya lebarnya, gede tuh. Nah itu kan ada hordengnya tuh, Nah itu gue liat dari jendela itu, hordengnya itu kayak apa ya, kayak kena angin tapi dia nggak melambai gitu loh. Tapi dia kayak ketahan gini loh, set gitu. Muncul kayak kedorong sesuatu gitu, malam-malam.
Itu nyokap gue udah tidur. Nyokap gue tidur di paling pojok. Adek gue 2 di tengah. Nah gue paling pojok kasur yang sebelahnya. Gue ngeliatin tuh, pakai headset gue. Apa sih itu? Apa ya? Gue bilang. Dia makin lama makin, hordengnya tuh makin maju gitu loh. Nah gitu gue nggak habis pikir itu apaan gitu. Nah sebelumnya gue jelasin dulu. Karena kenapa di kamar nyokap gue ada jendela besar. Karena sebelah rumah gue ini rumah nenek gue. Nah rumah nenek gue ini ada halaman belakangnya tuh gede. Nah jadi jendelanya nyokap gue yang di kamar itu ngebukanya ke arah halaman belakang nenek gue. Nah halaman belakang nenek gue ini emang besar sih. Ada pohon mangga, ada kandang ayam, segala macem lah. Buat jemur-jemur pakaian. Nah, itu ngadepnya ke sana. Jadi ada jendela di situ. Bukan rumah tetangga ya. Nah, gue mikir itu angin awalnya. Makin lama makin maju, tapi statis, dia nggak balik lagi. Begitu gue perhatiin, gue bener-bener kaget. Itu tangan, itu jarinya tuh sejengkal-jengkal jari ini. Keluar tuh dari jendela, dari hordeng itu. Itu tangan, ujungnya tangan, tapi ininya tuh kayak sisik ular. Jadi kayak ular tapi palanya tangan. Nah dia tuh jalan makin ngedeket, dia tuh ngerabak kaki nyokap gue. Diginin, kaki nyokap gue. Seakan-akan mau ditarik gitu. Abis itu dia dilepas, dia jalan lagi ke kaki nyokap, ke kaki adik gue di tengah. Itu gue bener-bener, itu tangan beneran gue nggak bisa teriak waktu itu. Gue nggak bisa gerak waktu itu, gue kayak kerep. Itu gue masih pakai headset, itu siaran masih ngeplay di situ, dan gue seakan-akan ngeliat tuh apa yang diceritain di headset ini, di siaran ini terjadi sama gue beneran. Wah itu gue bener-bener nggak habis pikir. Gue di situ nggak bisa teriak, akhirnya tuh tangan menjalar lagi sampai ke arah kaki gue nih. Seperti biasa, gue tuh di situ selalu berontak ya sifatnya ya. Jadi begitu tuh tangan mau nggapai kaki gue, itu gue di situ teriak, kenceng banget gue teriak. Begitu gue teriak, wah gitu kan, tuh tangan langsung seret, masuk lagi ke dalam jendela. Dan itu nyokap gue bangun langsung. Nyokap gue bangun, adik gue nangis. Kenapa teriak? Gue bilang ada tangan. Nyokap gue nggak bakal percaya lah, nggak bakal percaya. Tangan siapa? Tangan panjang banget tadi kayak ular. Nyokap gue nggak percaya. Gue jelasin seapapun nggak bakal percaya. Gitu. Itu sih kebanyakan pakai headset tuh, kebanyakan denger kayak gitu-gitu. Ya udah, gue simpen aja lah ini dalam hati gue ya. Sampai udahlah, gue di situ nangis kan, bener-bener shock. Sampai akhirnya bokap gue pulang, gue bilang, itu sih nyokap gue bilang, itu si Tian katanya ngeliat tangan tuh, bilang ke bokap gue berbalik tuh jam 11:30-an. Gue tuh masih melek tuh, karena takut ya belum bisa tidur. Akhirnya bokap gue ngomong, tangannya kayak gimana? Panjang kayak ular. Ternyata bokap gue juga pernah ngeliat. Waktu dia pulang, udah pada tidur nih. Orang-orang udah pada tidur. Gue udah tidur, adek gue udah tidur, nyokap gue udah tidur. Bokap gue baru balik nih. Bokap gue baru balik. Dia kan bawa kunci ya. Udah sekitar jam 12:30 lah. Dia buka kamar. Itu ngeliat tangan yang ngerabain anak-anaknya. Begitu langsung mau diambil sambitan, sapu gitu ya, langsung seret gitu. Itu bokap gue ngeliat ternyata. Malam pas dia pulang, itu gue lagi tidur. Dapat afirmasi dari bokap lo melihat gua. sosok yang sama itu? Iya sama, kan dia nanya ke gue, sosok kayak gimana, bentuknya gimana, tangan kayak ular bersisik. Ternyata, oh ya udah nggak apa-apa. Itu bokap gue belum ngomong dulu tuh ke gue. Akhirnya setelah berjalannya waktu dia juga konfirmasi pernah ngeliat katanya. Pernah ngeliat, ya seperti itu juga. Bapak juga pernah ngeliat waktu itu. Dia tuh yang panjang banget dari jendela, itu ngerabain tangan kamu katanya. Begitu bapak masuk kamar, dia langsung langsung narik lagi ke dalam jendela itu. Makanya bokap gak ada bantahan di situ. Gak ada bantahan. Nyokap gue di situ langsung. Nyokap gue juga kayaknya dia sih orangnya skeptis ya nyokap gue itu ya. Nyokap gue tuh skeptis, tapi dia tuh kalau bokap gue udah konfirmasi, dia tuh jadi percaya gitu. Ada butuh keyakinan. Iya. Bener gak nih yang dilihat sama anak ini nih gitu?
Nah ternyata setelah dikonfirmasi sama bokap, nyokap tuh jadi sedikit percaya ya omongan gue ya, sama omongan gue dia lagi percaya. Nah udah di situ ya udah besok-besok kalau ini dipastiin dulu tuh jendelanya, jangan sampai kebuka gitu. Karena emang nyokap gue kadang nggak dibuka tuh, nggak ditutup tuh jendela. Iya kadang masih kebuka gitu. Jadi kalau ada angin tuh kadang masuk gitu. Jadi biar adem kata dia gitu kan. Makanya gue di situ setiap mau maghrib tuh pasti gue cek dulu jendela tuh. Itu teror yang gue rasain ya. Jadi tuh entah kenapa juga gue tuh ngerasa kalau tidur di situ gue kayak kerep-kerep mulu gitu loh kalau malam. Nggak tenang. Nggak tenang ya. Nah gue nggak tahu udah sumbernya itu apa gitu kan. Bisa ada tangan kayak gitu dan ternyata bokap gue nyaksiin juga. Nah itu kejadian yang menurut gue ekstrim ya. Dan bokap gue di sini dia juga pernah katanya kalau malam gitu kan pulang dia kan sholat isya dulu tuh sekitar jam 12 atau jam 1. Dia tuh di luar ruang TV sampai ruang tamu itu kayak ada yang lari-larian. Kayak ada lari-larian. Anak kecil gitu kayak langkah kecil tapi lari-larian gitu mondar-mandir bolak-balik gitu. Nah bokap gue penasaran. Terjadi saat bokap gue sholat. Tapi kalau bokap gue udah selesai sholat nggak ada. Jadi pas sholat ada kedengaran suaranya. Nah suatu hari bokap gue sholat pulang malam sholat kan dia dengar suara tuh larian lagi seperti biasa, dibatalin sholatnya dicoba keluar, ini apa sih gitu kan, keluar bokap gue. Begitu bokap gue keluar kamar kan, begitu pintu kamar dibuka langsung hadapnya kan ke ruang TV ya, sama seberangnya ruang tamu. Dan pinggir kamar itu benar-benar dapur panjang. Itu begitu dibuka itu benar-benar ada sosok anak kecil lari dari dapur ke ruang tengah sampai ke ruang tamu. Itu jumlahnya banyak. Banyak, ada sekitar 6-7. Dan itu kecil, selutut ya. Dan bokap gua ngelihat benar-benar solid wujudnya. Terus sama bokap gua gini, "Heh!" Lari, yang terakhir nengok ke bokap gua. Kepalanya itu muter 180 derajat, itu mukanya tua. Mukanya benar-benar tua. Tuanya itu kayak tua, wah, keriput gitulah. Bokap gue langsung shock ya. Bokap gue yang tadinya kirain beneran anak kecil dari mana gitu ya, nggak tahu langsung ngeliat kayak gitu langsung, astagfirullahaladzim, ditutup lagi tuh pintu. Dia hela nafas tuh, nggak berani keluar. Dan itu aktivitas masih lari, duduk. Aduh, itu di situ. Udah akhirnya bokap gua ngulangi sholatnya dengan gangguan yang seperti itu dan dia langsung tidur. Nggak berani bokap gua langsung keluar. Itu karena emang bener-bener udah ditampakin seperti itu. Sosok kecil itu. Dan solid ya? Solid. Bener-bener seperti anak kecil. Banyak. Tuh mungkin kalau gambaran gue ya, yang gue tahu kayak, gue pernah denger loh kayak makhluk bunian yang kayak kecil, kayak ibaratnya kayak hobbit gitu, kecil, tua gitu. Itu orang-orang suku Padaleman gitulah, di zaman dulunya yang gue tahu. Mungkin kayak gitu ya? Mungkin seperti itu. Karena kata bokap gue tuh selutut paling tingginya, selutut. Oh iya. Jadi bener-bener kayak anak bayi lari gitu. Tapi tua? Tua, begitu nengok tua. Ditegur sama bokap gue. Heh! Gitu. Bokap gue langsung nggak berani lagi tuh semenjak itu. Nggak berani lagi, udah diemin aja lah. Akhirnya dia hilang sendiri. Nah itu kegangguan-gangguan yang keluarga gue alamin ya. Maksudnya yang keluarga gue rasain gitu. Dan di-sharing juga akhirnya ke nyokap, ke gue gitu. Nah ini kejadian lanjut nih. Saking banyaknya kejadian-kejadian yang sekiranya nggak bisa gue jelasin satu-satu, gue lanjut nih ke waktu gue masih duduk di bangku SMA. Nah di bangku SMA ini gue lebih banyak gangguan ekstrim ketimbang gue masih dulu-dulu, karena setelah gue masuk SMA, bokap gue udah ngerenovasi nih rumah gue. Jadi lantai 2, karena anak udah banyak, udah gede-gede, sedangkan kamar cuma 1, akhirnya bokap gue ngerenov, dibikin lantai 2. Nah di lantai 2 ini, posisi tangganya itu ada di ruang keluarga, ruang TV, menuju ke atas. Nah begitu lu naik tangga, nah tepat di sebelah tangga, itu ada railing dan itu bener-bener pintu kamar gue.
Nah, sebelah pintu kamar gua, sebelah kanannya menuju arah teras, itu kamar adik gua banyak, 3. Nah, sebelah belakangnya kamar gua, itu gudang atau ruang jemur. Nah, itu baru di atasnya kamar mandi, sebelahnya gudang itu kamar mandi. Jadi kayak lorong gitu lantai 2-nya. Jadi kamarnya ngejejer. Nah, depannya kamar itu ya ada kayak sofa buat nonton TV gitu. Nah, di situ udah tuh adik-adik gue punya kamar masing-masing kan direnov sama bokap gue. Karena gue 4 bersaudara dan gue anak pertama. Nah, semenjak gue masuk SMA dan gue punya kamar sendiri, itu gangguan-gangguan minor tuh banyak banget. Jadi gue pernah, yang paling sering ya gitu, gue kalau dengerin musik sampai malam atau gue ngerjain tugas sampai malam, itu sekitar jam 11 atau jam 12, itu pasti ada suara dehem di sebelah gudang kamar gue persis, kayak suara gitu, sambil batuk gitu. Sesekali? Sering, kalau malam, ya gue nganggep, ya suara ini lagi nih, suara ini lagi, jadi kayak kebiasaan gitu. Jadi mungkin ini gue anggap ya teguran aja kalau gue misalkan udah kemalaman nih, gue suruh tidur mungkin nih gitu kan. Jadi kayak udah berteman aja sama kondisi-kondisi seperti itu. Dan ternyata gue tahu sosok itu yang berdehem itu, yang sering berdehem itu. Bahkan waktu itu teman gue nginep pun di rumah gue nginep ya. Waktu zaman-zaman SMA kan banyak tuh teman gue pada nginep. Itu mereka dengar kalau berisik malam-malam, kayak ada yang negur gitu. Bukan karena lo lagi sendirian doang? Bukan. Temen gue pun ngedenger, bokap lu ya nggak enak ya, udah tidur ya. Bokap gue belum pulang, bokap gue pulang malam. Di sini cowok gue doang, sama adik gue nggak mungkin suaranya kayak bawa bapak gitu. Jiper mereka, dan udah tahu gitu, sebegitu seringnya karena misalnya main gitaran dia sampai jam 12, masa ada yang kedengeran itu persis di depan pintu gue, di balik pintu gue tuh suaranya kedengeran. Nah sampai akhirnya gue ngeliatlah si sumber suara ini. Nah karena dari depan pintu ini, pintu kamar gue, itu kan sebelahnya ada gudang sama kamar mandi. Nah gue saat itu, gue mau ke kamar mandi nih, jam 2 waktu itu, kebangun, gue ke kamar mandi. Nah, entah kenapa kalau malam, itu lampu ruang depan itu yang nyala cuma di depan rumahku, di depan kamar gue doang. Di depan kamar adik-adik gue tuh mati. Nah, di depan kamar adik gue tuh ada sofa sama TV buat santai-santai lah gitu. Nah, gue begitu ke arah keluar kamar, gue mau kencing dulu nih kamar mandi. Nah, gue balik nih ke kamar mandi, keluar, balik ke kamar. Begitu gue mau masuk ke kamar, gue buka pintu. Kan otomatis pandangan gue ke kamar adik-adik gue, lorong itu. Dan itu lampunya mati, cuma lampu depan kamar doang gue. Depan kamar gue doang nih yang nyala lampunya. Itu gue ngeliat sosok hitam duduk di sofa dengan santainya begini. Dia nggak pakai baju, matanya merah, nyala. Gue kira itu kayak apa ya, nyala-nyala itu gue kira itu kayak jam digital gitu loh. Gue sampai kucek-kucek karena gue emang ngantuk ya. Gue perhatiin lagi, matanya merah. Itu tuh dia duduk kayak gini sosoknya, santai di sofa. Di situ gue udah deg-degan, udah merinding nih. Gue udah merinding, beneran gue udah merinding. Udah gue tinggal deh. Gue masuk, gue tutup. Begitu gue kunci, bunyi suaranya. Anjir. Astagfirullahaladzim. Ternyata itu yang gue lihat sosoknya, dia. Itu yang sering gangguin gue kalau malam. Dan gue udah gue tidur situ. Gue tidur dengan lampu nyala akhirnya waktu itu. Padahal gue paling nggak bisa tidur dengan lampu nyala. Itu gue akhirnya saat itu gue tidur bener-bener pakai lampu nyala. Udah gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah tidur aja dengan melihat sosok itu di sana. Nah itu ternyata sosok itu tuh yang gue lihat, yang sering banget mengeluarkan suara-suara itu. Nah ini kejadian sebenarnya mainstream sih ya. Jadi itu kejadian itu yang dialamin sama temen gue. Nah, kan adik gue ceritanya cewek nih, yang adik gue yang pertama nih. Ya, jadi kan
umurnya nggak jauh. Nah, dia 2 tuh tahun ya? Iya 2 tahun. Gua SMA kelas 2, dia SMP kelas 3. Nah, teman gue yang nginep. Kebetulan teman gue nih suka ngisengin nih adik gue gitu, kayak suka lah gitu kan. Nah, akhirnya nginep tuh. Nah, ini orang nih sebut aja si Ari lah ya. Dia baru pertama kali nih nginep di kamar gue, di rumah gue. Ini kejadian waktu SMA. Sedangkan 2 teman gue nih, si Eko sama Adam, itu udah sering. Udah sering nginep, udah tahu lah suara-suara, gangguan-gangguan seperti itu udah tahu. Nah, si Ari ini dia baru pertama kali. Dia udah dibilangin sama Ari, sama Eko, sama Adam. Lo kalau di sini jangan ini ya, jangan berisik ya. Gitu. Kalau udah malam, kenapa emang? Udah jangan berisik aja gitu. Ya udah, enggak, gue nggak berisik kok. Akhirnya dia main gitar tuh sampai jam 1. Nggak ada suara. Tiba-tiba ada suara nangis. Ada suara nangis dari posisinya itu di samping gudang kamar gua, tempat jemuran. Suara tuh mirip banget sama adik gua. Nangis dia. Nangis sedih gitu. Nah, si Ari ini denger. Adik lu nangis ya, Nek? Apaan, adik gua udah tidur jam segini. Lu dengerin dah. Gua denger juga tuh suara nangis. Oh iya ya, ada yang nangis. Di sebelah. Gua samperin ya, adik lu kasihan BG. Udah jangan. Itu bukan adik gua. Lu udah bilang gitu? Gua udah bilang gitu. Si temen gue nih, si Adam sama si Eko, dia udah ketakutan, dia udah tidur gitu, udah pada ketakutan, karena udah tahu. Gitu. Sedangkan si Ari ini yang baru pertama nginep, dia kekeh, itu suara adik gue, karena dia tuh sering gangguin adik gue, tahu lah, sering kenal juga gitu kan, dan suka juga gitu kan. Akhirnya dia kekeh, mau nyamperin, sampai dia ngomong, wah lu jadi kakak parah lu kan, adik nangis kayak gini didiemin aja, samperin, tanyain ada apa, siapa yang gangguin sini biar gue ngadepin, gitu. Jadi kayak sok gitu loh, udah gue temenin dah. Gue ajak ngobrol ya, kasihan nih gila, lu masih SMP gitu, takutnya ada yang gangguin. Udah Ri, itu bukan adik gue udah tidur, nggak mungkin adik gue jam segini nangis. Udah, gue yang nemuin, udah lu tunggu di kamar aja. Si Ari keluar kamar, itu suara jelas loh. Gue, Adam, Eko denger semua. Sampai si Ari pun dengar semua berempat, suara benar-benar jelas suara nangis. Akhirnya si Ari keluar nih dari kamar gua. Dan ketika si Ari ngebuka pintu, ternyata itu emang dia yang dilihat itu adik gua. Adik gua lagi nangis di pojok gudang itu. Dia lagi nangis. Kenapa gua bilang itu gudang dan jemuran? Karena tuh emang atasnya nggak ada atapnya. Jadi itu langsung kebuka gitu. Tapi itu buat barang-barang bekas, barang-barang kayak nggak kepake sama buat jemuran juga. Nah itu si Ari bener-bener ngeliat adik gue di pojok. Tapi begitu dipanggil sama si Ari, kenapa? Sini, jangan di sana, gelap. Kan emang lampunya mati kan. Tiba-tiba sosok adik gue ini nengok ke arah si Ari dengan leher 180 derajat, dengan muka ternyata itu kuntilanak. Itu bukan adik gue. Dan di situ mukanya tuh berantakan, hancur nggak karuan. Wah, si Ari di situ ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain tuh, dia bener-bener kaku, kayak kesetun gitu ngeliat penampakan itu. Tiba-tiba mukanya si kuntilanak ini, dia langsung terbang ke arah si Ari, ke muka Ari, berada depan gini. Dan itu bukan terbang, maksudnya kepalanya doang ya, badannya masih di pojok. Dia ngeliat itu, dia pingsan. Gebruk, dengar tuh gua dari kamar, punya apa tuh? Gebruk. Gue nggak tahu kalau itu suara si Ari jatuh gitu. Akhirnya langsung mau gue buka, yuk anterin yuk ke depan yuk, bertiga tuh akhirnya gue buka. Itu begitu, kan pintunya sebelah-sebelahan ya gudang sama kamar gue ya. Itu si Ari udah ngeletak, akhirnya gue angkat bertiga tuh, gue tidur udah. Dalam keadaan pingsan gue selimutin, sampai akhirnya gue udah tidur, udah nggak usah dibahas dulu, gue bilang gitu kan. Dan itu suara udah nggak ada, udah hilang lah, udah semenjak si Ari jatuh itu suara udah nggak ada. Hilang di hari pingsan ya? Iya, pas Ari pingsan tuh suara nggak ada. Itu sebelum bunyi si Ari jatuh itu suara masih ada, masih gue denger juga. Selama Ari interaksi itu suara masih ada? Masih ada, masih kedengeran jelas. Begitu gerbuk jatuh, baru tuh suara agak lama agak hilang. Nah akhirnya gue selimutin dalam keadaan pingsan itu, gue nggak ngerti harus gue apain. Kalaupun gue ribut nanti nyokap gue marah kan. Dan ya udah
Akhirnya mau gue tidurin, gue selimutin. Udah, kita tidur aja bertiga, yuk tidur aja. Tinggal aja, udah nggak apa-apa sehari. Baik-baik aja gue rasakan. Nah, setelah itu, paginya, dia tuh bangun, menggigil kan, kedinginan gitu. Yan, udah jam berapa Yan? Anterin gue balik Yan. Wah, dia bangun udah sadar tuh. Yan, udah jam berapa Yan? Udah balik belum? Udah ada matahari belum? Ini udah jam 7, udah lu bangun. Akhirnya dia, ngeliat kan, emang dia bener-bener tuh diselimut aja tuh. Sampai jam 7 itu. Nggak tahu dia bangun jam berapa, sadar jam berapa, gue nggak tahu. Begitu gue melek, dia tuh udah ketakutan gitu. Akhirnya langsung pulang tuh. Nggak berani lagi dia main ke kamar gue. Nginap di rumah gue nggak berani lagi. Gak, tapi abis itu masih ada main ke rumah lo, cuman gak mau nginep? Main juga jarang, paling di sekolah aja. Ketemu ngobrol. Hilang tuh tujuan deketin adek lo tuh? Hilang seketika. Itu dia bener-bener kapok. Dia kalau di sekolah tuh, dia ceritain tuh ke rumah gua nggak mau lagi main rumah Setia nih, gila. Kuntilanak mukanya terbang karena gua, gila. Gua nggak berani. Gua sampai, pokoknya yang tadinya skeptis tuh, setelah ngalamin gitu jadi cerita-cerita gitu loh. Dia tentang orang rumah skeptis gua. tadinya? Skeptis dia itu, nggak berani. Nggak percaya sama apa-apa gitu. Sampai gue bilang, jangan, itu bukan adik gue. Dia nggak percaya itu adik gue, dia bilang gitu. Sampai akhirnya dia tampakin seperti itu kan, akhirnya dia ngalamin sendiri gitu. Dan di sekolah pun dia heboh sendiri. Nggak lagi-lagi gue ke rumahnya Stian lah, nggak mau nginep gue, gila. Sampai di sekolah dia heboh sendiri. Dan akhirnya kesebar tuh rumah gue gitu, serem gitu di kalangan sekolah-sekolah gue, di anak-anak angkatan gue gitu kan. Nah di situ tuh yang tahu akhirnya. Ya akhirnya dikonfirmasi juga sama si Eko sama Adam, karena mereka ngalamin juga, gitu. Tanya tuh si Adam, tanya tuh si itu Eko, lah iya kan udah bilangin, gue biasa nginep di rumah Tian kayak gitu, udah biasa, suara-suara mah udah biasa, nggak usah disamperin, kalau disamperin mah gue kayak lu kali, makanya gue nggak berani kan gitu kan. Dikonfirmasi juga, jadi ya seangkatan gue, sekelas gue pada percaya cerita itu. Itu sih kejadian yang paling ekstrim. Sama mungkin yang terakhir yang gue alamin sebelum gue pindah, ini kejadian pas gue kelas 3 SMA. Itu kejadian malam, gue ada gladi resik mau ada lomba. Nah otomatis gue pulang malam nih, gue pulang malam sampai rumah itu sekitar jam 1. Dari gladi resik itu nongkrong dulu kan sama teman-teman. Nah gue balik jam 1 itu bokap gue udah nyampe tuh, udah pulang tuh, tumben kan, udah pulang, keluarga gue lengkap, di situ ada nyokap, adik gue udah pada tidur. Nah gue karena emang gladi resik, jadi gue bilang sama nyokap, mah ntar malam ada gladi resik, mau ada lomba, makanya bakal pulang malam. Nah akhirnya gue udah pegangin kunci, akhirnya gue pulang jam 1, itu gue buka gerbang seperti biasa, ngeliat mobil bokap, udah pulang nih bokap gue masuk kan ke ruang tamu. Gue naik tangga gue ini dari lantainya kayu bang. Jadi lu tahu kan kalau misalkan kalau diinjek keret gitu. Bercit gitu ya? Iya, karena kayu, railingnya kayu, injakan kayu. Begitu naik ke atas, krit. Begitu gue mau naik di ujung tangga, udah mau nyampe depan kamar gue, tiba-tiba ada suara injakan kaki lagi di belakang gue. Itu suaranya pelan, krit. Di situ gue nggak berani nengok. Gue langsung cabut ke kamar gue. Gue buka pintu, gue masuk. Nah, gue entah kenapa ya, sehoror-horornya rumah gue. Tapi kalau gue udah masuk kamar, gue merasa nyaman bang. Gue merasa aman gitu lah, kayak nggak takut gitu loh. Nah, begitu gue masih udah di dalam kamar, itu langkah kaki masih kedengaran. Kali ini berat, ada suara decit plus detakan, dek, gitu. Naik ke atas tangga, itu suara kenceng, kayak dihentak. Di situ gue udah kesel bang, gue takut tapi gue kesel. Maksudnya apa ya, bawaan gue emang waktu itu sensitif, lagi sensitif, lagi kesel, lagi banyak pikiran gitu kan. Lagi ada kayak ya masalah pribadi gitu, personal di sekolahnya gitu. Gue kesel, gue situ nggak ada rasa takut. Gue buka, cepet, mau lu apaan sih dalam hati gue.
Mana suaranya? Mana tampakin sini sosoknya tampakin, gue bilang gitu. Gue ngelongok tuh di railing tangga, kan depan kamar gue bener-bener railing ke tangga dan mengarah ke bawah. Gue ngelongok, mana sini tamperin? Tampakin sini, kasih lihat gue gituin. Itu suara nggak berhenti bang, tuk, makin kenceng naik ke atas arah kamar gue. Wah, gue di situ yang tadinya berani, tuk. Lu bayangin, ada suara orang naik tangga tapi nggak ada wujudnya. Dan itu bener-bener tangga gue goyang itu. Wah, gue di situ yang tadinya berani, gue balik lagi langsung ke kamar, gue kunci. Wah, gue nggak nafas. Itu apaan sih? Ekstrim banget, ganggu gue. Kok bisa kayak gitu? Ada suara loh, tapi nggak ada sosoknya. Gue bilang, ya udahlah, gue bilang. Gue juga di situ bawaannya udah lagi bad mood, diganggu seperti itu. Jadi ya gue terima aja udah. Sampai akhirnya dia naik ke atas, suara tuh naik bener-bener sampai ke depan pintu gue itu langkah kakinya. Udah, dia nggak kayak nungguin lah istilahnya. Keluar kalau berani gitu, tapi gue nggak berani, udah gue di kamar aja. Udah berhenti di situ suaranya, langkah kakinya di depan kamar gue persis. Udah, ya udah dalam hati gue, ya udah sorry gue gituin kan, sorry. Ya udah, gue udah nantang sorry nih, ya udah gue mau tidur aja deh. Akhirnya gue tidur itu. Dan itu kejadian yang gue inget banget sampai sekarang, nggak bisa gue lupa. Jelas. Udah coba beraniin diri Iya. buat ini. Gue kira hilang. Bukannya hilang malah makin. Makin jadi. Itu pertama kali gue ngerasain yang ditantang sama makhluk kayak gitu beneran. Dan itu jelas suaranya tuh nggak bisa bohong karena tangga gue dari kayu bang. Kalau diinjek nek, dan itu kayak dihentak tuk nek gitu. Iya. Dan berasa makin deket. Goyang tangganya. Dan nggak ada sosoknya. Nggak ada sosoknya. Gue ngeliat nih, makin semakin deket, gue langsung balik. Gue nggak berani. Gue yang ketakutan waktu itu. Gue yang kalah. Jujur, gue ngaku gue kalah di situ. Walaupun waktu itu gue bener-bener lagi berani-beraninya gitu. Ada saatnya dimana lu merasa berani banget kan bang, nggak takut kayak gitu. Tapi begitu capek lain-lain. Iya, capek, pikiran udah kemana-mana. Begitu lu ditantang balik, tetep aja takut bang. Nggak kuat gue, balik gue langsung ke kamar udah. Dan di situ suara berhenti tepat di depan kamar gue. Udah, jelas banget, udah gue tidur dah. Gue tidur di situ saat itu, nggak kuat. Berarti kalau masih nantang ya dia nungguin depan situ. Iya, kalau istilahnya masih berani, sini ke depan buka pintu, gitu loh. Tapi gue nggak berani, gue udah jiper digituin. Gitu. Dan gue keanehan rumah itu sebenarnya banyak banget gue alamin tuh banyak banget. Tapi mungkin yang sekiranya gue inget dan nggak bisa gue lupa ya itu semua tadi barusan. Sampai akhirnya tahun 2009 bokap gue mutusin buat jual rumah itu karena gangguan-gangguan yang dirasa tuh nggak cuma gue doang, ternyata bokap gue juga, ternyata nyokap gue juga, adik-adik gue juga. Adik-adik gue misalkan di kamarnya masing-masing nih, dia sering banget dilemparin sama kerikil-kerikil batu-batuan gitu dari atas atap. Tapi nggak ada celah, nggak ada lubang, tapi kayak dilempar gitu, tepat. Apaan sih? Dan ada bendanya? Ada bendanya. Dan itu nggak ada yang keropos, nggak ada apa. Kayak dilempar kerikil gitu. Adik-adik gue sering ngerasain katanya. Dan adik gue kan yang cowok, dia kan ada komputer tuh, laptop di kamarnya. Kadang kalau lagi tidur, itu komputer ngeklik sendiri, gitu sendiri. Itu cerita-cerita random dari adik gue ya. Sampai bokap gue katanya pulang dari proyek jam 2 pas parkir mobil ke garasi, katanya dia ngeliat pocong 2 biji, pocong kembar di depan teras, di pojok pohon. Kan ada pohon mangga, ada pohon jambu tuh di depan teras. Di situ ada pocong 2 biji, kata bokap gue. Itu sampai bokap gue nggak berani keluar mobil pas parkir, saking takutnya. Nggak hilang-hilang itu kata dia. Jelas banget tinggi, tinggi. Kayak lilin Cina tapi warna putih. Tadinya dia pikir itu. Tau kan si lilin Cina yang gede-gede gitu? Kirain lilin Cina gitu. Siapa yang lilin Cina? Pas diperhatiin lagi, itu sosok pocong. Lebih gede dari orang biasa? Gede banget bang, 3 meter. Tahu lilin Cina kan bang, yang kalau Cina kan biasanya ada lilin yang gede-gede tuh buat perayaan itu tuh. Kayak gitu gede banget, diameternya juga. Ternyata itu bungkusan. Bokap gue sampai nggak berani keluar mobil itu, sampai nelpon nyokap. Mah keluar dong mah, bukan pintu. Bokap gue di mobil, tinggal buka pintu doang. Akhirnya nyokap gue keluar. Nyokap gue nggak ngeliat. Pas nyokap gue bukain pintu, hilang sosoknya. Itu gangguan-gangguan minor ya, gue bilang minor ya, yang sering terjadi gitu. Dan itu akhirnya
udah deh dijual sama bokap gue, mutusin dijual karena emang gangguannya udah udah nggak bisa toleransi lagi kan. Semakin kesini tuh makin parah gitu. Sampai sholat pun terakhir gue dengar kabar katanya, kenapa rumah ini sampai dijual sama bokap gue? Katanya bokap gue lagi sholat dicekek. Dia lagi sholat malam, dia tuh kayak dicekek lehernya dari belakang. Itu dia nggak bisa napas, tangannya hitam, dia nggak bisa nengok, dia tuh kayak tangan hitam nyengkek belakang dia gini. Dia tuh lagi sholat sampai kayak wah nggak bisa napas gitu. Sampai akhirnya dia zikir Allahu Akbar, dipegang nih, dibingkirin, tangannya udah nggak ada, dia nggak ada apa-apa. Dia langsung bisa napas lagi tuh, ngos-ngosan, sampai biru mukanya waktu itu. Selesai sholat, kan zikir tuh dicekek dari belakang, tangannya hitam dan sosoknya itu seperti yang gue lihat ular itu. Sosok itu sampai gue dewasa tuh dia tetap ngentayangin neror keluarga gue. Gue nggak ngerti itu kenapa. Dan itu udah akhirnya bokap gue klimaksnya di situ tuh, kata dia merasa dicekek, udah benar-benar kehilangan nafas, ambil blackout. Akhirnya dia kuat ngelawan, akhirnya dia bertahan akhirnya itu di situ. Dan akhirnya bokap gue mutusin buat dijual. Tahun 2009 dijual dan harganya pun miring banget waktu itu. Dijual murah jadinya. Murah ya, hampir setengah harga. Nah, di sini setelah dijual, bokap gua dan gua sekeluarga pindah ke Bilangan Jakarta Timur. Nah, buat informasi, rumah gua ada di Jakarta Utara. Rumah ini nih. Rumah ini Jakarta Utara? Iya, Jakarta Utara. Nah, gua pindah ke Jakarta Timur. Setelah dijual, itu selama 3 tahun sampai dengan tahun 2013 itu nggak laku. Sampai tahun berikutnya 2014 ya, jadi sekitar 5 tahunan itu ada yang beli. Itu karena saking nggak lakunya bang, jadi itu dijual sampai murah banget. Emang waktu itu bener-bener keuangan keluarga tuh lagi nggak kondusif gitu. Udahlah dijual aja. Berarti harganya pelan-pelan turun, makin turun ya. Akhirnya ada yang mau nih ceritanya. Nah, yang gue denger, yang beli ini seorang bapak-bapak. Dia punya istri, tapi di kampung. Nah, dibeli sama bokap gue. Dibeli nih rumah bokap gue sama dia. Begitu ditempatin, ternyata rumah ini buat istri keduanya nih bang. Nah, buat istri keduanya. Nah, jadi rumah yang di kampung ini, istri pertama yang di kampung ini nggak tahu nih, dia beli rumah gue buat istri kedua. Nah si istri keduanya pun simpenannya ini masih belum tahu dia beli rumah. Dia mau surprisein lah istilahnya buat istri kedua. Nah akhirnya dibeli tuh. Baru dia tinggal 2 minggu. Itu yang beli meninggal. Si lakinya ini. Di rumah itu? Di rumah itu. Meninggal di rumah itu dengan keadaan yang apa ya, kayak keplesetnya heran di ruang tamu, kepleset. Bukan kamar mandi? Bukan, entah kenapa dia kepleset apa, jadi kayak ada benturan di ruang tamu dan dia tuh biru mukanya, udah meninggal. Dan itu diketahuin sama tetangga gua, karena gerbangnya nggak ditutup waktu itu. Lah ini rumah baru dibeli, gerbang nggak ditutup, ada motor, ada apa, ntar kalau hilang gimana? Akhirnya diketok-ketok tuh sama tetangga gua. Pak, karena paginya kan sampai malam tuh gerbang nggak ketutup. Akhirnya begitu ditengok kan kaca rumah gua tengahnya ada kaca tuh ya. Pintu rumah gua tengahnya ada kaca gitu. Tengok ada mayat, ternyata yang beli. Berarti ditemuinnya udah telat juga tuh? Sehari setelahnya? Setelah meninggal ya. Jadi dia udah geletak di ruang tamu. Nggak tahu apa penyebabnya tuh ya? Nggak tahu apa penyebabnya, nggak tahu. Entah dia punya penyakit bawaan, gua nggak tahu. Atau ada kaget atau pleset. Tapi katanya sih ada benturan di kepala gini kayak biru gitu mukanya. Nah akhirnya RT rame tuh, rumah gua rame, baru 2 mingguan laku. Udah dia meninggal. Akhirnya RT gua manggil, nelpon bokap kan.
Pak ini si Pak ini meninggal loh di rumah katanya. Tapi proses jual belinya udah kelar? Udah kelar. Dia baru nempatin 2 minggu. Gitu. Udah kelar, udah akad, ya kan? Uang udah diserahin, serah terima udah, aktenya udah dikasih, tiba-tiba 2 minggu. Dan itu kabarnya istri pertamanya dia nggak tahu dia beli rumah itu. Terus istri keduanya juga belum dikabarin kalau dia beli rumah buat istri keduanya gitu. Jadi ngambang aja tuh rumah. Sampai akhirnya keluarga yang di kampung, keluarga istri pertamanya tahu kalau dia beli rumah di situ. Akhirnya dikabarin tuh sama bokap gua. Meninggal, dan ini rumah udah dibeli. Meninggalnya di sini, dan ini rumah udah dibeli sama bapak ini. Ya udah akhirnya dihak milikin sama istri pertamanya ini yang di kampung. Nah, sama istri pertamanya ini dia nggak sudi tinggal di situ karena niatnya si bapak ini ngebeliin buat istri keduanya. Nggak sudi, ya udah dijual lagi aja lah, Pak. Tolong iniin aja lah. Maksudnya dijual dengan harga murah aja deh. Saya nggak mau tinggal di sini, saya nggak sudi gitu. Ini kan apa istilahnya? Kebrengsekan suami saya gitu kan buat istri keduanya gitu. Saya juga nggak tahu dia udah nikah lagi ternyata gitu. Akhirnya udah tuh istri pertamanya balik lagi ke kampung, jasa tadi makamin, rumah dijual lagi. Istri keduanya ini udah nggak tahu nih ya, udah lepas lah ya. Udah lepas, dia cuma minta diiklanin aja udah, ya dijualin lah rumahnya gitu sama RT setempat gitu, kabar-kabarin. Berapapun lakunya juga udahlah kasih aja gitu. Minta tolongnya berarti sama bokap juga. Bokap gue juga iya, ke bokap gue juga. Ya udah akhirnya dipasang lagi tuh pelang dijual. Jadi istilahnya bokap gue kayak perantaranya gitu. Nah di sini ada lagi yang beli, suami istri. Suami istri pendatang. Gue nggak ngerti ya, dia tuh kayak orang yang introvert nih, kayak nggak bertetangga, nggak apa gitu. Dia beli juga tahu-tahu nelpon langsung minta akad berapa, ditawar langsung oke. Tiba-tiba dibeli, ya udah dikabarin kan ke yang punya pembeli pertama gue, akad lagi mereka berdua, gue cuma nyalurin aja kan perantara. Nah, akhirnya mereka akad jual beli. Nah, gue itu kan kejadian lakunya di tahun 2015 ya. Nah, lakunya ini dijual pembeli kedua itu sekitar tahun 2017, jeda 2 tahun. Kosong lagi tuh. Iya, jeda 2 tahun. Dan ternyata gue dengar dari RT, Pak, ini katanya, gue baliklah ke rumah gue, pengen lihat ya, rumah gue di tempatnya siapa sih? Itu sekitar tahun 2018, tahun setelah rumah ini kejual sama orang kedua. Kok kosong lagi nih rumah? Terus gue nanya ke RT, kan RT dekat banget kan, Pak itu rumah nomor 16 kosong lagi, perasaan kemarin dibeli tahun lalu. Ya mas, yang suami istri meninggal di sana mas. Gue kaget denger itu. Meninggal kenapa? Nggak tahu, suaminya minum baygon. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Wah, gue kaget di situ. Pantesan ini rumah kosong loh, kosong sampai terbengkalai gitu. Itu makanya sekarang udah nggak tahu siapa yang punya mas, kata RT. Kan RT-nya deket banget sama gue. Gue tinggal di situ dari kecil kan. Dan RT-nya tuh itu aja. Gitu. RT abadi gue menyebutnya. Nah, akhirnya ya udah sampai sekarang juga nggak tahu nih status kepemilikannya siapa. Kan terakhir emang udah jual belinya kan sama perantaranya sama bapaknya Mas Tian juga, dia bilang gitu. Iya ya Pak, terus gimana dong Pak? Kosong aja nih? Iya udah kosong aja. Sampai sekarang. Itu meninggal kenapa Pak? Yang suaminya katanya sih minum baygon. Yang istrinya katanya nggak tahu bunuh diri atau gantung diri di situ katanya. Karena complicated lah hubungan rumah tangga gitu. Gue nggak ngerti. Makanya mereka meninggal di situ. Gue nggak tahu ya. Katanya sih kemungkinan desas-desus dari tetangga. Katanya sih istrinya dibunuh sama suaminya. Terus suaminya tuh ngerasa nyesel dan minum baygon. Cuma gue kan bertahun-tahun gak di situ dari tahun 2009. Berarti matinya di waktu yang bersamaan lah ya bisa dibilang ya, suami istri ini. Iya, time frame-nya tuh bersamaan. Dan jeda waktunya itu sekitar 2 tahunan setelah akad jual beli perantara pembeli pertama dan pembeli kedua ini. Berarti kejadian lagi, ketemu mayat lagi di rumah itu tanpa ada yang mengetahui? Iya. Taunya belakangan? Taunya belakangan. Itu gua nggak tahu detailnya, kapan ditemuinnya. Intinya ya tetangga-tetangga juga, warga situ juga yang lihat. Gitu. Dan itu bingung mereka juga mau kemana nih, karena mereka tuh emang tertutup, gitu. Keluarga tertutup.
nggak ada ininya, apa nggak ada komunikasi sama tetangga, saudaranya yang terdekat siapa gitu, nggak ada. Bahkan pindah pun nggak lapor RT katanya. Gitu, gua nggak Pas ngerti. dia masuk ke situ nggak laporan ke Nggak RT? lapor ke RT, iya. Gitu. Makanya bingung. Akhirnya panggil polisi biar di forensik lah keluarga siapa gitu. Ya udah kita di situ udah nggak tahu lagi beritanya mayatnya kemana dan status rumahnya pun kita nggak tahu kata RT-nya. Ini milik siapa gitu. Iya. Sampai sekarang tahun Karena 2000. nggak ada ahli waris dan lain-lain. Nggak ada, ya bingung juga. Makanya sampai tahun 2022 ini sampai kosong sampai sekarang. Gelap tuh auranya berarti ya? Benar-benar gelap. Dan nggak laku. Dan akhirnya tahu penyebab itu semua ya? Sebenarnya di cerita ini gua nggak mau menyangkut pautkan ya antara kejadian awal banget dengan hal ini ya sebenarnya ya. Tapi kalau diingat-ingat, gue baru-baru ini dapat cerita nih sebelum almarhum nenek gue meninggal dari anak-anaknya, dari nyokap gue juga. Jadi akhirnya gue tahu nih background dari latar belakang rumah ini. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi gue ngomong ya, gue jelasin, gue nggak sama sekali nggak menyangkut pautan kejadian ini yang meninggal ini sama kejadian masa lalu ya. Ini cuman gue ceritain apa yang gue tahu di masa lalu atas rumah ini gitu. Jadi dulu tanah itu tanah kosong, rawa. Nah itu di sebelah itu ada rumah nenek adiknya nenek gue. Nah rumahnya adiknya nenek gue. Nah ternyata tanah itu punya adiknya nenek gue juga. Nah dibeli sama nenek gue, kakaknya lah istilahnya. Dibeli dengan harga nggak tahu lah gue harganya berapa. Intinya dia bayar setengah harga dulu nih nenek gue nih. Dia beli ke adiknya setengah harga dulu. Nah, begitu dibeli, dibangunlah sebuah rumah, yang rumah gue tempatin itu sekarang. Waktu itu emang ada pohon besar di tepat di kamar mandi itu ada pohon besar, pohon beringin. Pas kamar mandi? Iya, pas kamar mandi itu. Itu ada pohon beringin ditebang pun sulit katanya. Begitu adiknya mbah gue turun tangan baru bisa ditebang katanya ya. Nah, dibuatlah rumah yang ditempatin sama gue waktu itu. Nah, saat sebelum ditempatin, kan masih punya nenek gue nih. Itu kata adiknya nenek gue, udah setengahnya nggak usah, ini buat anak-anak aja. Ngerti nggak? Buat anak-anak aja, maksudnya buat anaknya dia, anak siapapun yang mau tinggal di situ, nggak apa-apa, dipersilahkan gitu. Berarti sisanya udah dari saya diklasin. Buat anak-anak lah penerus nih gitu ya? Iya, maksudnya udah ini buat ini aja, buat anak-anak kamu aja kalau mau tinggal di sini, setengahnya udah nggak usah. Karena kan emang mbah gua kan baru bayar setengah gitu. Nah, habis itu, oh nggak enak saya, kata mbah gua, kata nenek gua, nggak enak, ya udah nggak apa-apa, kata adiknya. Nah, selang seminggu setelah ngomong itu, adiknya mbah gua meninggal. Adiknya mbah gua ini meninggal. Nah, sedangkan wasiat dari si adiknya mbah gue ini jangan dijual buat anak-anaknya aja. Nah, akhirnya sama mbah gue udah tuh dipegang. Namanya dulu kan nggak ada namanya notaris, nggak ada ya. Akhirnya anak dari adiknya mbah gue, anak-anak dari adiknya mbah gue menuntut nih setengahnya. Menuntut setengahnya ke mbah gue. Gitu. Jadi anak-anaknya adik nenek gua menuntut setengah uang dari yang kurang itu. Padahal emaknya itu udah ikhlasin. Ya. Akhirnya mbak gua daripada ribut, ya udah dibayarin lah kekurangannya, dibagi-bagi ke anak-anaknya adiknya. Toh tadinya mau dilunasin juga kok gitu ya. Iya, tapi si adiknya mbah gua ini wasiat jangan, nggak usah, jangan sampai dijual gitu. Ya udah, berikut sama rumah-rumahnya juga, rumah adiknya mbah gue juga kan sebelahnya sama rumah nenek gue yang ada halaman belakangnya. Itu dijual juga. Jadi sama hak anak-anaknya mereka gitu. Nah, akhirnya begitu bokap gue menikah sama nyokap, dibeli sama bokap gue di rumah. Gitu, dibeli sama bokap gue tanpa tahu ini rumah tuh ada wasiat nggak boleh dijual. Kalau mau pakai aja, tapi jangan pakai jual beli lah gitu. Buat keluarga kita aja nih ke buat bawah. Anak-anaknya aja gitu, anak-anak kita aja, anak kamu aja gitu kan. Nah, akhirnya sama mbah gue pun dijual ke bokap gue. Nah, bokap gue taunya udah dibeli dong. Ya udah akhirnya dijual tahun 2009 itu.
Karena emang gangguan mistisnya parah banget. Nggak ada obat, parah banget gitu. Dari salah satunya pohon yang tadinya nggak bisa ditebang itu juga ya. Dan posisinya di kamar mandi yang Belakang. dari awal gangguan itu ada Iya, ya. yang pertama kali gue ditampakin itu di situ, kamar mandi itu. Dan emang sih nggak betah kayaknya tinggal di situ. Ya auranya nggak enak. Auranya nggak enak ya. Dan itu backstory-nya ya. Jadi mungkin karena bokap gue nggak tahu menau tentang hal itu, akhirnya dijual juga ke orang. Jadi mungkin si penunggu rumah itu nggak suka atau nggak mau kalau bukan dari keturunan adiknya mbah gue yang nempatin. Iya. Gitu. Karena kalaupun mau dipakai ya sama keturunan aja, jangan ke orang lain ya. Iya. Kalau ke orang lain bisa celaka gitu mungkin ya. Tapi sekali lagi gue tegasin, gue nggak ada nyangkut pautin ya yang pembeli yang meninggal ini sama kejadian itu gitu. Ya bisa jadi mereka karena hal apalah ya. Iya. Cuman sempat ada wasiat yang seperti itu. Iya, ada wasiat kayak gitu. Berarti kayak teman-teman lo juga banyak banget jadi saksi kejadian di rumah lo itu ya? Iya, dan mereka pun udah satu angkatan gue tahu rumah gue itu di nomor jalan ini nomor 16 itu angker gitu, parah. Dan jadi makin angker untuk warga sekitar karena ada kejadian meninggal di sana juga. Dan itu nggak sekali, dan itu 2 kali yang satu keluarga tuh suami istri. Iya. Jadi buat selain lo yang nempatin nih mas di sana nih, berarti warga sekitar pun jadinya menyatakan itu jadi angker karena kosong, karena ada yang meninggal. Iya. Yang nempatin meninggal ya, dari warga sekitar ya. Dari tetangga gue juga pernah sering sih ngomong. Kan semenjak dijual tahun 2009 sampai 2014 laku kan, itu ada jeda 4 tahun. Itu tetangga gue yang kanan kiri, kadang ngeliat di dalam itu ada aktivitas, lampu nyala, ada orang nonton TV. Padahal keluarga gue udah pindah, nggak ada di situ, rumah kosong. Katanya gitu. Nih si ini udah pulang ya, balik ya, nggak jadi jual rumahnya ya gitu. Banyak ngadu ke nyokap gue. Kirain pulang, enggak saya nggak pernah di situ, semenjak itu udah nggak pernah tinggal, ngapain juga. Barangnya udah diangkut-angkutin. Itu pengaduan dari tetangga gue. Ya cuman kayak orang sekali lewat, balik lagi nih. Iya. Cuman kan nggak mungkin langsung nanya dan apa ya. Iya, cuma kalau ada doang. kesempatan aja pasti nanya. Dan pas ada kesempatan nanya, ternyata ya bukan saya kok gitu ya. Iya, tapi nyokap gue nggak bilang bukan saya. Iyain aja dah, iyain aja. Gitu. Orang kita nggak pernah kesana nyentuh itu rumah udah enggak semenjak pindah ke Jakarta Timur gitu. Seperti itu sih. Panjang cerita rumah ini ya, dan kosong sampai sekarang ya. Sampai sekarang 2022. Dan karena udah bukan atas nama keluarga lo juga ya sekarang ya. Jadi udah nggak bisa diapa-apain juga tuh rumah ya. Nggak punya hak gua. Dan ahli warisnya pun nggak tahu ya siapa. Berarti itu bisa jadi rumah kosong terus sampai nggak tahu ada ya anak-anaknya sih. Almarhum terakhir lah ya. Iya pasti ya. Itunya mungkin saudara mungkin. Tapi kan benar-benar nggak tahu siapa. Ya udah lepas gitu aja tuh rumah tuh ya. Iya. Tapi di saat lo pindah dari situ udah makhluk-makhluk yang ada di situ udah nggak ada nongol lagi ke lo atau gimana? Nggak spesial kayaknya tuh rumah itu deh. Di Spesial. situ doang ya. Meninggal di situ aja lah ya. Jejaknya di situ doang. Semenjak gue lahir gangguannya. Semenjak gue pindah ya nggak ada apa-apa lagi, nggak ada gangguan-gangguan. Nggak ada gangguan-gangguan itu lagi ya? Iya, nggak ada. Alhamdulillah aja sih nggak ada yang ikut berarti ya? Nggak ada. Nggak ada yang ikut ya? Ini pengalaman salah satu yang ngeri buat gue ngeri nih bisa dan lo kuat ngejalanin hal-hal di rumah itu gitu. Iya, walaupun itu rumah angker, tapi kalau gue udah masuk kamar rasanya nyaman gitu. Iya berarti kayak teritori lo nih kamar Iya, gua ya. ini teritorial gua, lu nggak usah ganggu gitu. Gua merasa nyaman aja. Jadi kalau di ruang TV lo masih ketakutan lari ke kamar ya udah lo ngerasanya aman aja ya. Aman, iya, kayak aman gitu udah. Mas Tian, makasih banyak ya Oke, udah mau siap. cerita-cerita pengalaman pribadinya di Narasi Siap, Misteri. sama-sama. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa nih mampir ke channelnya Mas Tian nih. Mas Tian ada channel namanya Lonceng Misteri. Lonceng Misteri. Itu misterinya pakai Misteri. Y. Pakai Y. Nah, kalian bisa lihat di bawah nih dan bisa klik juga di deskripsi yang ada di bawah nih. Mas Tian, sekali lagi terima kasih banyak ya. Oke, siap Bang.
Buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, lo juga bisa ceritain ke Narasi Misteri. Lo tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, jangan lupa komen gimana cerita dari Mas Tian tadi. Lo bisa komen komentar di bawah atau lo bisa tanya langsung sama narasumbernya. Oh iya, Mas Tian, kalau boleh tahu Instagramnya apa? Ada di esai.daran. Oke, kalian bisa misal tanya-tanya, misal orang penasaran, kadang ada aja tuh Mas yang kayak gitu tuh. Kalian bisa tanya aja langsung. Nah, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya biar kita bisa terus menceritakan cerita-cerita pengalaman pribadi orang di luar sana. Ya udah kalau gitu, Narasi Misteri pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,